Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di malam berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih bisa menyimak, ya kan, menyaksikan di Geraha Mu'alaf, channel yang selalu menyajikan konten-konten share ilmu. Dan alhamdulillah di malam ini seperti biasa kita berada dalam dialog akademik lintas agama ya. Kali ini kita kedatangan dua tamu yang tentu saja ini part 2 yang mohon maaf yang kemarin itu karena ada trouble jaringan jadi bisa dilaksanakan part 2-nya yang sekarang. Dan kita perkenalkan dulu seperti biasa di ring atas ada Mas Frans Donald. Ini dari kalau seperti tema malam ini adalah dari Unitarian, dan di ring bawah ada ibu yang cantik ini, Ibu Tiwati Mena yang disebut Kristen Trinitas seperti gitu ya. Saya sesuai topiknya begitu. Jadi di malam ini kita mengangkat topik Trinitas atau Unitarian yang benar, seperti itu. Tapi karena ini part 2 ya kan, karena ini part 2, kemudian di season pertama tetap kita tekankan untuk melakukan opening statement dulu ya. Nah, biar sambil tes mic juga tidak demam panggung ini. Jadi selama 7 menit masing-masing narasumber akan memberikan opening statement, dan masuk ke season kedua seperti usul dari kedua narasumber ya, langsung battle itu selama 40 menit. Begitu ya. Jadi nggak ada lagi 3 menit tanya jawab. Tapi langsung battle. Tetapi yang perlu diperhatikan dalam season ini adalah tetap menjaga harkat martabat, juga beradab, berdialog seperti itu. Jadi tidak diperkenankan untuk menyajikan kalimat-kalimat bernuansa sara ataupun ad hominem seperti itu. Dan saya kira kedua narasumber harus sabar untuk menahan diri untuk menunggu dari jawaban lawan bicara. Dan untuk season yang ketiga seperti biasa dalam dialog-dialog terdahulu adalah closing statement dari masing-masing narasumber selama 7 menit juga. Tidak membuang waktu, kita langsung saja memasuki ke season yang pertama, yakni season opening statement. Selama 7 menit ya. Dipersilakan untuk siapa dulu ini? Donald Agnes. Siapa? Ladies first. Kemarin di station yang pertama saya sudah opening statement pertama, sekarang di station yang kedua sebaiknya ikuti. Jadi untuk opening statement yang pertama dipersilakan Ibu Tiwati Mena untuk memberikan selama 7 menit. Ya. Timer berjalan, opening statement melangkah. Ya, terima kasih untuk kesempatan kali ini. Saya minta maaf untuk yang lalu itu karena kesalahan teknis, salah informasi juga. Jadi ya maklum karena saya juga ini masih baru ya, baru make yang begini-begini. Saya gaptek sebetulnya, jadi perlu belajar banyak dengan adik saya gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan waktu ini, saya minta sendiri dengan Pak Donald ya, kesempatan untuk berdialog karena saya ingin tahu doktrin atau pengajaran atau isi pengajaran dari apa yang diyakini oleh Bapak Donald gitu. Nah, dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan kepada Pak Donald, kami punya pengajaran di dalam kekristenan ya, pengajaran kami dalam kekristenan, yaitu kami mengakui
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah, kalau boleh dikasih istilah itu, jelmaan gitu kan, jelmaan. Memang sih di dalam Alkitab memang tidak ada dikata menjelma, tetapi yang kita yakini, kami semua orang Kristen di sini yakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena memang tertulis di Alkitab bahwa Allah itu sudah menjadi manusia gitu. Nah, setelah menjadi manusia kan pada waktu itu kan hanya 30 tahun yang lalu, hanya 30 tahun, 33 tahun selama dia hidup di dunia. Setelah itu 2000 tahun yang lalu dia sudah terangkat naik, dia sudah naik ke sorga, dan kami meyakini bahwa itu adalah dia sudah naik ke sorga, dan dia berjanji dia akan datang lagi untuk bukan untuk menjadi penebus lagi, tetapi untuk menghakimi semua orang yang hidup dan yang mati. Kami ini mempercayai bahwa Yesus itu adalah Tuhan karena berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti yang ada, dan perkataan-perkataan Yesus sendiri yang mengaku bahwa dia itu memang adalah Tuhan gitu. Dia mengaku bahwa dia adalah anak Allah, dan nah, kata anak Allah inilah yang menjadi perbincangan atau perdebatan kita selama ini, karena kata anak Allah ini banyak yang salah mengartikan, banyak salah interpretasi, dan banyak juga yang salah mengerti tentang kata anak Allah. Tetapi jelas kata anak Allah ini di dalam Alkitab artinya adalah Tuhan yang menjadi manusia gitu. Atau biasa juga kita sebut sebagai Mesias. Nah, yang menjadi masalah juga kata Mesias ini juga menjadi perdebatan lagi ya. Karena udah kata anak Allah menjadi perdebatan, setelah itu kita bilang Mesias, dan Mesias juga akhirnya menjadi perdebatan. Tetapi yang perlu kita ketahui bahwa Mesias itu mengalami pergeseran. Arti kata Mesias itu memang pertama-tama berarti, memang awal-awalnya berarti bahwa Mesias itu artinya raja yang diurapi, raja the anointed, kalau bahasa Inggrisnya kan the anointed, raja yang diurapi, raja yang diurapi dengan minyak oleh imam. Ketika penobatan itu mereka diurapi dengan minyak oleh imam, lalu imam itu juga mengurapinya dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu raja-raja pada masa itu, pada pemerintahan Raja Daud, Raja Salomo, itu mereka akan diurapi, lalu mereka bisa juga disebut nabi karena pada masa itu mereka diurapi dengan Roh Kudus oleh imam, lalu mereka bisa dianggap sebagai nabi. Tetapi itu kan sudah mengalami pergeseran yang lama sekali karena waktunya itu ribuan tahun. Nah, setelah itu kan, setelah bangsa Israel itu sampai pada masa pembuangan di tanah Babel, barulah pergeseran makna dari Mesias itu bukan lagi berarti raja yang diurapi, tetapi itu sudah bermakna sebagai Allah yang menjadi raja penebus, Allah yang menjadi raja penyelamat umat manusia. Tercatat dengan jelas di dalam kitab Yesaya. Nah, kata Mesias inilah di Yesaya 9 ayat 5 kalau nggak salah. Kata Mesias inilah yang dipakai menjadi berbeda arti, menjadi Allah yang menjadi manusia, menjadi raja penyelamat. Nah, itu dia. Itulah yang kami pegang, dan itulah yang diakui oleh Yesus bahwa dia adalah Mesias itu, yaitu Allah yang telah menjadi manusia. Nah, tetapi masalah ini kan menjadi perdebatan kembali karena ada yang menerima atau yang tidak menerima dengan arti kata Mesias ya. Tetapi kami orang Kristen mempercayai, kami meyakini karena itu tertulis jelas di kitab bahwa Mesias itu artinya Allah yang telah menjadi manusia, menjadi raja penebus, raja penyelamat. Nah, itu saya mau ceritakan bahwa itulah sebabnya kami mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, karena ya sesuai dengan isi kitab kami gitu. Tetapi yang selentingan saya dengar bahwa pemahaman dari Pak Donald itu berbeda gitu. Nah, di dalam topik inilah saya ingin ingin berdialog dengan Pak Donald gitu. Sebetulnya saya nggak tahu apa pemahaman Pak Donald tentang Yesus itu. Saya nggak tahu, makanya saya ingin sekali ingin tahu gitu. Kepingin tahu apa sih yang artinya Unitarian dengan Trinitas gitu. Di kami itu Trinitas itu sebetulnya juga nggak ada istilah di Alkitab Trinitas itu tertulis, memang nggak ada. Trinitas itu sepertinya dilabelkan oleh kami juga ya, seperti kata menjelma gitu kan. Nah, Trinitas itu juga dilabelkan di luar Alkitab gitu. Tetapi memang maksudnya seperti itu gitu. Ketika Allah itu menjadi manusia, dia menjadi pribadi yang bernama anak Allah. Nah, anak Allah ini berfungsi
berfungsi sebagai Tuhan, dia sebagai Tuhan karena dialah penyelamat umat manusia dan akhirnya dia jugalah yang akan menghakimi seluruh umat manusia. Tetapi karena hakikatnya dia adalah berasal daripada Allah, dia datang dari Allah dan dia adalah firman yang telah menjadi manusia, ya memang dia Tuhan. Itulah sebabnya kami mempunyai Tuhan yang Esa. Kami menyebutnya Esa, tetapi dia punya 3 fungsi atau 3 satu hakikat tetapi 3 pribadi atau satu pribadi apa fungsi ya? Fungsi ya, 3 fungsi yang berbeda. Ketika dia menjadi anak manusia, ketika dia menjadi anak Allah, dia menjadi pribadi yang namanya anak Allah. Tetapi karena dia memang bagian dari Allah, dia keluar dari Allah dan dia juga adalah Allah. Itu pemahaman kami. Tuhan kami itu adalah Esa, tetapi Tuhan kami itu karena dia berkarya, dia datang ke dunia, dia punya sejarahnya, jadi kita melihat dari sejarahnya. Sekarang dia sudah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, artinya berkuasa memerintah dalam pemerintahan sebagai Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, gitu. Itu dia, itu pemahaman iman kami. Ya, itu aja Pak. Terima kasih Bu Uti Watimena, 7 menit tak terasa ya kan, karena sudah lancar ini. Ibu Uti Watimena. Opening statement yang cukup mendebarkan sebagai pembuka acara malam ini, dan kesempatan kedua diberikan kepada Bapak atau Mas Frans Donald ini untuk memberikan opening statement selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement mengalir. Baik, selamat malam bagi semuanya yang menonton dan mendengarkan live streaming ini. Terima kasih banyak saya ucapkan untuk semuanya. Dengan segala hormat, langsung saja saya nyatakan opening statement bahwa sesuai dengan temanya, Trinitarian atau Unitarian yang benar. Saya katakan dengan tegas, yang Alkitabiah adalah Unitarian. Mengapa? Karena arti kata Unitarian itu berasal dari bahasa Latin uno, ya, yang artinya percaya kepada Allah yang satu. Uno, bahasa Inggrisnya one. Bahasa Indonesianya Esa atau satu atau tunggal. Ya. Dan benar atau salah ukurannya dengan apa? Jika diukur dengan Alkitab, jelas sekali Yesus Kristus adalah seorang Unitarian. Ya. Kristen adalah iman seorang Kristen. Itu adalah iman yang dibangun berdasarkan firman Kristus. Jadi bukan dari katanya pendeta A, pendeta B, pendeta C, gereja A, gereja B, gereja C, sekolah teologi A, B, C, dan sebagainya. Di dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Nah, jadi iman seorang Kristen yang sejati harus sesuai dengan firman Kristus. Nah, Kristus di dalam Injil jelas-jelas mengatakan bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Tertulis di Yohanes 17 ayat 3. Yesus mengatakan, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Kemudian para rasul juga menegaskan bahwa Allah yang dikabarkan adalah Allah yang satu. Bukan satu. Bukan 3 dalam 1. Bukan 1 tapi 3. Tapi 1. Ayatnya ada banyak di Alkitab. Salah satunya di 1 Korintus 8 ayat 6. Rasul Paulus begitu jelas mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sangat jelas, clear. Allah yang dikabarkan oleh Yesus adalah Bapa. Di dalam Yohanes 20 ayat 17, Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku dan Allahmu. Nah, kemudian di dalam 1 Timotius 2 ayat 5, Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timotius, Allah itu satu, dan pengantara antara Allah dengan manusia juga satu, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi Allahnya satu, pengantaranya juga satu. Bukan Allahnya Trinitas atau Tritunggal, bukan. Ya. Kemudian kekristenan tidak bisa dipisahkan dari iman Yudaisme. Yesus Kristus di dalam Injil Yohanes 4 ayat 22 mengatakan, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Jadi Yesus ketika berbicara tentang Allah, dia memperkenalkan Allahnya bangsa Yahudi.
Bukan Allahnya bangsa Romawi, Allahnya Helenisme atau bangsa Yunani, bukan. Tapi Allahnya Yahudi. Dan ketika ditanya oleh ahli Taurat, ya, Yesus di dalam Markus 12 ayat 29 mengatakan, kita akan ditanyakan imannya, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab, Yesus mengutip Shema, atau mengutip imannya bangsa Yahudi, yaitu yang tertulis dalam Ulangan 6 ayat 4. Shema Yisrael, Adonai Elohino, Adonai Echad. Kata Adonai itu sebenarnya mengacu kepada Yahweh atau YHWH. Ya, jadi dengarlah hai orang Israel, Yahweh itu Allah kita, Yahweh itu Esa. Ulangan 6 ayat 4. Itu yang dikatakan oleh Yesus di dalam Markus 12 ayat 29. Nah, jadi baik Yudaisme maupun kekristenan yang awal itu jelas-jelas unitarian. Percaya Allah yang uni, maka pengikutnya disebut sebagai unitarian. Yudaisme unitarian, Kristen yang awal juga unitarian, Islam juga unitarian. Ya. Jadi iman agama Ibrahimik itu sebenarnya unitarian. Kalau istilahnya Yahudinya monoteisme, radikal monoteisme. Nah, jelas sesuai dengan temanya, Trinitarian atau Unitarian yang benar? Jawabannya tegas. Kalau benar dalam ukuran Alkitab, dalam ukuran firman Kristus, jelas yang benar adalah Unitarian. Tadi Ibu Uti juga mengaku sendiri bahwa Trinitas tidak ada istilah itu dalam Alkitab. Wah, itu statement yang bagus, Bu. Jadi, banyak sebenarnya pendeta-pendeta yang mengaku Kristen pun sebenarnya sudah mengakui bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Ya, tokoh-tokoh ini di buku-buku kelas dunia juga dikatakan. Di dalam New Catholic Encyclopedia tahun 1967 halaman 306 dikatakan, doktrin Trinitas tidak diajarkan dalam Perjanjian Lama. Kemudian banyak sekali buku-buku yang mengatakan bahwa Trinitas bukan ajaran Alkitab. Jadi, hal yang perlu kita garis bawahi adalah menjawab tema diskusi kali ini, Trinitarian atau Unitarian yang benar. Benar dalam arti sesuai Alkitab, jelas Unitarian. Mengapa? Karena Yesus Kristus adalah Unitarian, bukan Trinitarian. Seperti itu. Masih berapa waktunya, Gus? Oh, masih ada 1 menit ya. Ayat yang saya tambahkan adalah ketika kita bicara kebenaran Alkitab, kita harus patuh, Ibu. Ya. Yesus katakan, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari iblis. Nah, di 1 Korintus 4 ayat 6 ada dikatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Sekali lagi, 1 Korintus 4 ayat 6 mengatakan, jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ketika kita bicara kebenaran, jangan melampaui yang ada tertulis. Kemudian di Amsal 30 ayat 6 juga dikatakan, jangan menambahi firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya. Dan ya, rupanya sudah beberapa tinggal detik-detik terakhir itu mungkin ke mute, ketarik apa itu headsetnya Mas Donald. Oke, ya, selanjutnya kita memasuki ke session kedua ya. Session langsung session battle ini. Session battle itu langsung tanya jawab tanpa dibatasi waktu untuk bertanya berapa menit dan jawabannya berapa menit, tapi mengalir saja, tetapi seperti yang saya kemukakan di depan agar tetap dalam koridor akademis. Begitu ya. Selama 45 menit dilaksanakan session yang kedua ini. Oke. Saya setting dulu ke angka 45 ya. Jadi silakan battle, jika nanti ada itu akan saya interupsi. Mungkin itu nanti saya jelaskan poin-poinnya kenapa kok diinstruksi. Begitu. Timer berjalan, session battle mengalir. Ya. Siapa Terima dulu kasih. ini? Halo. Ya. Iya. Halo.
terima kasih. Ini siapa? Donald atau saya? Halo, terima kasih. Halo, dengar? Halo. Halo. Ya, terima kasih untuk kesempatan buat saya memberikan jawaban ya dari Saudara Donald. Yang saya tangkap dari ayat-ayat yang segitu banyak, saya kagum sekali nih dengan Pak Donald ini. Karena Pak Donald mampu menghafal ayat ini banyak sekali ya yang dihafal gitu. Saya kayaknya Pak Donald keren gitu dalam menghafal ayat-ayat. Nah, tetapi yang saya tangkap dari sini adalah ayat yang menjadi dasar dari Saudara Donald ini untuk mengatakan bahwa Yesus itu, jadi istilahnya Yesus itu kalau yang saya tangkap ya, Yesus itu dia juga menyembah Allah gitu kan, betul nggak Pak Donald? Inti dari yang Pak Donald katakan tadi, ya Yesus juga menyembah Allah gitu. Yesus bukanlah Allah gitu kan. Pak Donald ingin menunjukkan bahwa Yesus bukanlah Allah dengan sepertinya ayat-ayatnya yang udah sangat-sangat familiar sekali gitu ya. Yang di Yohanes 20 ayat 17 itu yang Yesus mengatakan kepada Maria Magdalena ya Pak ya. Ya, Maria Magdalena yang di Maria Magdalena itu Yohanes 20 ayat 17 ya. Oh iya, itu dia Yohanes 20 ayat 17. Itu kan Yesus mengatakan pergilah, sebentar saya lihat ya hafal saya ini. Yesus menyuruh kepada Maria Magdalena untuk mengatakan kepada Maria Magdalena bahwa dia akan pergi kepada Bapa, ya kan? Dia akan pergi kepada Bapa, lalu Maria Magdalena. Ya, coba dibuka dulu. Ayatnya dibuka aja dulu biar jelas. Ya, ini dia. Yohanes berapa? Yohanes 20 ayat 17. 20 ayat 17. Ya. Yesus mengatakan, kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Nah, itu dia. Itu intinya, pergilah kepada saudara-saudaraku. Oke. Katakanlah kepada mereka. Nah, itu dia intinya. Katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Jadi Yesus menyuruh, ini konteksnya kan ketika Yesus itu menampakkan diri kepada Maria Magdalena di kuburan itu kan, karena Maria Magdalena sedang sedih karena dia mencari Yesus di kuburan sudah nggak ada. Tiba-tiba Yesus muncul di Maria. Lalu kata Yesus, janganlah engkau memegang aku, tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu, katakanlah bahwa, nah ini jadi ini yang harus perlu Donald ketahui, bahwa Yesus menyuruh Magdalena berkata, aku akan pergi, bahwa Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara-saudara Maria. Itu loh. Dan lalu dikatakan juga bahwa Yesus akan pergi ke Allahnya Maria dan Allahnya saudara-saudara Maria. Itu loh Pak. Itu maksudnya. Ya, dia menyuruh supaya Maria Magdalena pergi untuk mengatakan kepada saudara-saudara Maria bahwa Yesus itu akan pergi kepada bapaknya Maria dan bapaknya saudara-saudara Maria, dan akan pergi kepada Allahnya Maria dan Allahnya saudara-saudara Maria. Karena apa? Saya bisa berkatakan begitu? Karena sebelum Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi itu, arti pergi itu sudah dikasih tahu oleh Yesus sebelumnya. Pergi kepada Bapa itu artinya Yesus akan kembali ke sorga. Mana mungkin. Jadi kata-kata Yesus, Allahku dan Allahmu itu menurut Ibu itu bukan Yesus ya? Untuk Maria Allahku itu Allah. Ini kalau di dalam bahasa Inggris itu namanya, direct speech. Jadi itu Yesus menyuruh Maria, kamu ngomong ya, kamu bilang sama saudara-saudaramu bahwa, nah itu. Jadi akunya itu bahwa Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria dan bapaknya saudara-saudara Maria. Karena disuruh ngomong seperti itu. Dan Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria, kepada bapaknya saudara Maria, kepada Allahnya Maria dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria. Ini tidak termasuk dengan Yesus karena Yesus menyuruh Maria pergi ke situ gitu loh. Nah, karena apa? Karena sebelum Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi itu, dia kan sudah menerangkan kepada murid-muridnya bahwa pergi itu artinya akan kembali kepada Bapa. Dia akan naik ke sorga,
kembali kepada Bapa. Kalau Yesus itu cuma utusan biasa, bagaimana mungkin dia akan kembali lagi ke atas? Aku datang dari atas dan kembali ke atas. Atas itu jelas, ya, baik, kan? Bu. Coba sekarang kita bahas lagi ya. Ya, sebentar kan. Ini harus nanti dikasih sesi ya. Dengarkan dulu. Pergi, aku datang dari atas. Atas itu kan kita tahu kalau atas itu surga. Jadi Yesus itu jelas dia naik ke surga. Mana ada utusan kalau Yesus menyembah Allah, dia akan menunggu hari penghakiman. Siapapun itu, walaupun nabi siapapun, nabi besar manapun, dia tetap akan menunggu hari penghakiman. Tetapi jelas Yesus pergi naik ke surga, dia di hadapan orang banyak. Jadi jelas di sini itu kalau di dalam bahasa Inggris itu jelas sekali. Maksudnya itu Allahnya Maria, Allahnya saudara-saudara Maria. Yesus akan pergi kepada bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara Maria gitu loh. Nah, ini satu yang menjadi keberatan saya untuk yang Donald pakai ayat ini ya. 17 ayat 3 di situ pun ada kesalahpahaman yang krusial. Nah, saya bilang kesalahpahaman yang betul-betul krusial. Karena ayat Alkitab itu, Donald kan tahu, ayat Alkitab itu kan kontekstual. Mana bisa kita bilang kita ambil satu cuma ayat ya, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu justru karena kontekstual. Tapi Ibu menjelaskan Yohanes 20 ayat 17 itu sangat tidak kontekstual, Bu. Bu, saya sudah pernah debat dan diskusi dengan ribuan orang pengajar Trinitas ya. Tapi baru kali ini saya ketemu orang seperti Ibu membahas Yohanes 20 ayat 17 mengatakan bahwa itu bukan Yesus. Itu Maria mananya. Itu baru Ibu. Dengarkan dulu. Ya. Dengarkan. Jadi Ibu sudah jelaskan, Ibu yang harus dengarkan saya. Ibu sudah ngawur, Ibu sudah sangat ngawur dan tidak kontekstual. Ya, saya bacakan ayatnya. Kita baca baik-baik. Oh, tidak. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku, yaitu ku-nya huruf besar, Bu. Baca di Alkitab. Dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Kepada Allahku. Ku-nya huruf K-nya ditulis besar. Itu menunjuk kepada Yesus. Dan Allahmu. Jadi jelas Yohanes 20 ayat 17 itu menunjuk bahwa Yesus berkata kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Bukan iya, Pak. Memang Yesus nyuruh Maria Magdalena, bukan. Ibu sudah jelas-jelas salah konteks ya. Oh, tidak bisa. Karena Yesus itu naik ke sorga, itu dia. Itu fakta Yesus naik ke sorga itulah yang artinya pergi. Nah, itu. Yang namanya naik ke sorga itu Yesus sudah katakan dia akan pergi, jadi dia akan Ibu menafsirkan tidak. Ibu menafsirkan bahwa Yohanes 20 ayat 17 itu bukan perkataan Yesus. Itu perkataan Yesus, tetapi yang dimaksud Allahku itu bukan Allahnya Yesus. Allahku bukan itu Allahnya untuk Yesus, Maria. Ya? Bukan Allahnya Yesus. Ya, itu, Yesus tidak mengatakan itu Allahku itu bukan. Iya, bukan Allahnya Yesus, ya, bukan sudah, Allahnya. Saya sudah tangkap, ganti topik aja. Jadi nyambung. Allahku itu untuk Maria, Allahku dan Allahnya saudara-saudara Maria, karena dia disuruh pergi untuk ngomong ke saudara-saudara Maria. Ya sudah, kalau seperti itu pendapat Ibu silakan. Saya sudah bisa memahami betapa ngawurnya Ibu memahami ayat Alkitab. Bicarakan kepada, oh tidak bisa dibilang ngawur. Membaca Alkitab tidak bisa dibilang ngawur, karena apa? Itu justru kontekstual. Karena apa? Karena sebelumnya Yesus mengatakan pergi kepada Bapa itu naik ke sorga. Kalau ya itu bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Bapaknya naik ke sorga. Dan Yesus mengatakan Bapak itu bapaknya siapa? Bapaknya Yesus. Yesus tidak pernah menyebutkan. Nah, ini dia. Oke, sebentar Bu, dikonfirmasi dulu pelan-pelan. Ya. Dengar, dikonfirmasi pelan-pelan. Bapaknya siapa? Bapaknya Yesus, tetapi Bapa itu maknanya jangan kamu pikir Bapa itu punya Bapa. Bukan. Makna Bapa itu artinya Allahnya yang penjelmanya Yesus itu. Yesus, nah yang perlu kamu ketahui, sekalipun Yesus tidak pernah menyebut Allah itu langsung Allah gitu. Jika dia menyebut kata Allah, kamu boleh cari di Alkitab, itu sudah pasti Allahku itu untuk lawan bicaranya, atau Allah itu sedang mengutip ayat, ataupun Allah itu dia sedang diskusi tentang ayat itu, tentang kata Allah. Untuk Yesus sendiri dia menyebut Allah itu Bapa. Sekalipun dia tidak pernah menyebut Allah itu Allah ya Allah atau Eloi.
Maaf, ini baru nyambung lagi, maaf ya. Ini baru nyambung lagi, baru nyambung. Jadi gini, ini ya. Ini kan kesempatan untuk saya bicara sebetulnya ya. Jadi begini, biarkan saya bicara. Jadi begini. Ini kan ya, sebelum gitu ya. Sebelum Yesus, nih sekali lagi, sebelum Yesus naik ke surga, kita sudah tahu dia mengatakan di Yohanes 20 ayat 17 tadi. Dibereskan dulu itu ayat. Iya, apa tadi? Kalau Ibu memahami bahwa Yohanes 20 ayat 17 itu Yesus menunjuk kepada, nah itu di layar itu ada. Iya, kata Yesus kepadanya, Yesus berkata, jangan engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan, ku-nya di sini Yesus ya, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku, yaitu Yesus, disuruh mengatakan kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Allahku. Ku-nya di situ siapa itu? Ya itu kan penulisan untuk Yesus. Kata kepada Allahku. Ku-nya itu siapa, Bu? Kepada Allahku itu untuk Maria mengatakan. Ya, itu ngawur ya. Sama lembaga Alkitab Indonesia ditulis pakai ku, K-nya huruf besar. Itu menunjuk kepada Yesus, Bu. Ngawur kalau Ibu bilang itu kepada Maria. Hanya Maria. Oke, ganti topik aja, Bu. Ganti ayat lain. Yang jelas ayat ini Ibu sudah memahami secara ngawur. Di dalam Matius 22 ayat 29 Yesus mengatakan, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ibu membaca ayat yang sejelas ini aja, Ibu menafsirkannya secara kacau seperti itu. Ya, bagaimana Ibu bisa memiliki iman yang benar? Jelas-jelas dia itu dikatakan, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku, kata Yesus. Allahku di sini Ibu tafsirkan bukan Allahnya Yesus, Allahnya Maria. Jelas-jelas salah konteks itu, Bu. Sekarang ke Yohanes 17 ayat 3. Ya, di Yohanes 17 ayat 3 juga Yesus menunjuk kepada siapa? Ketika Yesus berkata, engkaulah satu-satunya Allah yang benar. Saya tanya sama Ibu Uti, siapa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus di Yohanes 17 ayat 3? Ya, saudara-saudara Maria itu artinya ada tiga oknum di situ. Oke. Kalau Yesus mengatakan bahwa Allahku itu, aku akan anak Allah. Halo. Saya mau ngomong nih. Saya tadi hilang sinyal ya. Jadi gini loh, gini Donald, itu aku akan pergi kepada Allahku. Itu Yesus kan, itu konteksnya Yesus menyuruh Maria untuk pergi ke saudara-saudara Maria. Kalau kamu mengatakan bahwa itu adalah Allahku dan Allahnya Maria, itu harus ada 2 oknum yang terlibat di situ. Tetapi di situ ada 3 oknum. Maria disuruh pergi kepada saudara-saudara Maria untuk mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya Maria dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria. Karena itu jelas disuruh pergi kepada saudara-saudara Maria. Lalu kepada bapaknya Maria, kepada bapaknya saudara-saudara Maria. Dan yang perlu kamu ketahui, Yesus seumur-umur tidak pernah menyebut kata Allah itu untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri, dia akan menyebut Allah itu dengan kata Bapa. Kamu boleh cari di dalam Alkitab kapan dia menyebut Bapa itu Allah. Oh tidak, apalagi dengan mengatakan ya Allahku, ya Tuhanku. Oh tidak pernah. Tidak pernah. Jadi ini konteksnya adalah dia sedang menyuruh Maria untuk mengatakan bahwa Yesus akan pergi kepada Allahnya Maria dan kepada Allahnya saudara-saudara Maria, kepada bapaknya Maria dan kepada bapaknya saudara-saudara Maria. Karena itu ada 3 oknum di situ. Kalau kamu memaksa bahwa Yesus mengatakan bahwa itu adalah untuk Allahnya Yesus dan Allahnya saudara-saudara Maria, Yesus tidak perlu menyuruh Maria untuk mengatakan kepada saudara-saudaranya. Yesus tidak perlu mengatakan supaya kamu pergi menyatakan kepada saudara-saudaramu, itu loh. Dan yang perlu kamu ketahui, yang namanya pergi kepada Bapa itu Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia akan kembali ke sorga. Mana ada utusan kalau kamu memaksa bahwa Yesus adalah utusan, tidak ada utusan yang kembali ke sorga dan dijemput oleh malaikat. Oh tidak ada. Semua utusan manapun juga utusan sekali berbesar apapun dia akan menghadapi tahta pengadilan Allah. Jadi kita harus lihat konteksnya, kita harus lihat ayatnya. Lalu yang di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu juga jelas. Kamu itu hanya mengutip ayat. Karena di dalam Yohanes 17 ayat 3 Yesus tidak hanya mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar, tetapi itu untuk mereka. Oke? Ini
Inilah hidup yang kekal Siapa yang itu disebut bahwa engkau? mereka. Di Yohanes 17 ayat 3. Ya, dengarkan dulu. Di Yohanes 17 Ini ayat ayatnya. 3. Di Yohanes 17 ayat 3. Siapa yang oleh Yesus disebut sebagai engkau? Yesus Engkau menunjuk tidak siapa itu? dengarkan. Iya, Yesus Siapa yang menunjuk dimaksud oleh engkau Yesus itu. sebagai engkau? Siapa? Ingat, itu engkau itu untuk murid-muridnya yang sedang dia doakan. Sekali lagi, itu untuk murid-muridnya yang sedang dia doakan. Iya, untuk murid-murid yang sedang. Itu Bu, di layar ada, di layar, Ibu lihat di layar ada ayatnya. Pelan-pelan aja Bu, santai. Saya minta ayat yang kedua diturunin dulu Pak. Yang kekal itu. Ayat yang keduanya, sekalian ayat yang keduanya turun dulu. Ya, ayat kedua. Nah, itu dia. Kita mulai dari ayat yang kedua ya. Ini konteksnya bahwa Yesus sedang menjadi imam di situ. Dia sedang mendoakan murid-muridnya. Sama seperti engkau telah memberikan kuasa kepadanya. Nya di situ adalah Yesus sendiri. Karena dia sedang berlaku sebagai imam, jadi dia tidak menyebut dirinya itu adalah dirinya sendiri kepadaku, tetapi dia berkatakan kepadanya. Karena imam itu kan menjadi pemenang ya kan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Nah ini dia, bagaimana utusan kamu bisa bilang bahwa utusan itu memiliki segala kuasa atas yang hidup. Ya, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, yaitu kepada Yesus, kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal. Nah itu, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Elohim berikan kepadanya. Nah itu dia. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka murid-murid Yesus itu mengenal dua ya. Mengenal satu-satunya Allah yang benar, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, oke? Engkau itu satu Elohim, satu-satunya Allah yang benar, dan ada kata dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ada dua. Hah? Kenapa? Engkau itu siapa? Engkau itu adalah, dengar. Engkau itu untuk murid-murid Yesus yang sedang Yesus doakan. Kamu kan bilang tadi kita harus bicara konteks. Engkau di situ adalah untuk murid-murid Yesus. Mengenal engkau itu adalah satu-satu. Mereka ingat, mereka mengenal. Mereka itu untuk murid Yesus, bukan untuk Yesus. Mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Dan mereka mengenal saya ini yang telah engkau utus ini. Kenapa? Karena saya ini memberikan hidup yang kekal. Ayat yang kedua menyatakan Yesus memberikan hidup yang kekal. Ayat yang ketiga mengatakan hidup yang kekal itu ada dua, Yesus dan Elohim. Dan ayat yang kelima mengatakan dengan jelas, oke? Pak minta tolong ayat yang kelima. Ayat yang kelima mengatakan bahwa Yesus yang utusan itu, dia sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa. Nah ini dia ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Nah itu, hadirat itu artinya keberadaan, oke? Yesus memiliki kemuliaan sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Makanya dialah pemberi hidup yang kekal itu. Elohim dan Yesus. Kenapa Elohim dan Yesus? Jelas dikatakan oleh Yohanes bahwa Yesus itu adalah jelmaan Elohim itu. Jadi kamu udah ada dua kekeliruan yang kamu pakai sebagai landasan untuk menyatakan bahwa Yesus itu menyembah Allah. Oh tidak, salah, kamu salah, tidak begitu. Lalu satu lagi yang kamu mengatakan, satu lagi di dalam Markus 12 ayat 29. Oke, Markus 12, minta tolong Pak. Markus 12 nih, dalam Markus. Jangan lari ke ayat lain dulu, kita bahas itu. Yohanes 17 ayat 3 jelas-jelas engkau bukan murid. Silakan. Engkau adalah apa? Ya, coba tampilkan lagi. Yohanes 17. Yohanes 17 ayat 3. Ya. Nah, Yohanes 17 ayat 3. Kenapa? Belum selesai. Kita bahas dulu. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka ini adalah murid-muridnya Yesus. Mengenal engkau. Mengenal engkau ya. Engkau, satu-satunya Allah yang benar. Betul. Jadi kalimat satunya Allah yang putus. Tidak boleh diputus.
Donald, dilarang putus itu koma dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jangan kamu hilangkan itu. Ini satu ayat komplit. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Dua, tidak boleh diputus karena itu koma. Itu koma ada kata dan itu dua. Karena ayat 2-nya mengatakan bahwa 2. Saya bicara belum selesai, jangan diputus. Ya. Selesai. Ya, oke. Inilah hidup yang kekal itu. Ya. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar. Oke. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Siapa engkau yang mengutus Yesus Kristus? 2. Ada 2 yang mengutus. Hidup yang kekal itu, hidup yang kekal itu ada 2 pemberinya. Pemberinya ada 2. Jangan bohong-bohong. Itu mengenal. Dan-dannya itu kemana? Bukan, maka Ibu jangan mengalihkan isu ke hidup yang kekal. Tidak. Ini bicara tentang bahwa kata engkau itu menunjuk kepada siapa? Engkau itu memang Jadi satu-satu yang disebut sebagai satu-satunya Allah yang benar adalah engkau itu. Engkau itu yang mengutus Yesus. Mereka. Ingat, buat siapa? Buat mereka. Itu tidak berlaku buat Yesus. Yesus itu pemberi hidup yang kekal karena ayat 2-nya mengatakan ia akan memberikan hidup yang kekal. Ayat 2-nya. Itu bukan buat Yesus. Ingat. Itu bukan buat Yesus. Engkau yang benar itu mereka mengenal kamu ini dan mereka mengenal saya. Dan ayat 2-nya tidak bisa kamu pisahkan. Yesus itu yang memberikan hidup yang kekal. Jadi ada 2. Engkau di situ siapa? Kamu pisahkan, ada 2 pemberi hidup yang kekal. Yesus yang benar dan Yesus. Engkau di situ adalah untuk murid-murid Yesus. Engkau Elohim, oke? Engkau Elohim. Engkau di situ adalah Elohim. Bukan Yesus ya? Apa? Engkau di situ bukan Yesus. Satu-satu dan engkau di situ adalah Elohim, oke? Bapaknya Elohim, oke? Dan itu ya. Bapaknya ayat 1, Pak. Minta tolong Pak ayat yang pertama, Pak. Ayat yang pertama, Pak. Minta tolong Pak Gus. Ayat yang pertama. Nah, ini dia ya. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa. Nah, engkau itu bapaknya Yesus. Bapaknya Yesus itu. Engkau itu bapaknya Bapa. Yesus bukan. Iya, bukan Tuhannya Yesus, bukan Allahnya Yesus, bukan. Bukan. Bapak. Bapaknya Yesus. Bapak itu apa? Penjelmanya Yesus. Yohanes yang mencatat ini. Bapak itu artinya, Yohanes mencatat bahwa Yesus itu anak Allah, artinya anak tunggal Bapa. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Tidak usah lari ke ayat lain. Kita bahas ayat ini dulu pelan-pelan. Ya. Ayat 1. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia mengenadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, muliakanlah anakmu. Bapa adalah Allahnya Yesus. Permuliakanlah anak. Itu utusan itu siapa? Utusan itu siapa? Utusan itu anaknya. Jangan salah. Utusan itu anaknya. Makanya ayat kedua, sama seperti engkau memberikan kuasa kepada anaknya, kuasa kepada Yesus atas segala hidup, demikian pula ia anak itu memberikan hidup yang kekal kepadamu, Dek. Ayat yang ketiga, pemberi hidup yang kekal itu 2. Yesus yang adalah Bapa, Elohim yang adalah Bapa, dan Yesus yang adalah anak yang juga disebut utusan. Oke? Jangan karena gara-gara kata utusan kamu langsung ambil utusan. Oh tidak, utusan buat Yesus itu ayat yang kelima tadi jelas mengatakan bahwa dia yang utusan itu sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia menjadi utusan. Oke? Sudah memahami aku salah, tapi ngawurnya Paul menangnya ngotot. Oh, tidak salah. Karena itu kata Bapa. Itu Bapa dengan anak. Dengar ya, itu Bapa dengan anak, bukan Elohim satu-satunya yang benar dengan utusan. Oke? Karena utusan ayat yang kelima, coba ayat yang kelima. Ayat 3 aja dulu dibahas. Ayat kelima, Pak. Ya udah. Ya silakan. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya. Kenapa? Siapa engkau di situ? Terus siapa
Elohim, Bapak. Benar adalah Bapa, setuju? Iya, Bapak, oke? Satunya Allah yang benar yang dimaksud di Yohanes 17 ayat 3 adalah Bapa. Bu Uti setuju atau tidak? Bapak. Iya, Bapak. Tapi itu bukan Tuhannya Yesus. Ingat, itu untuk mereka. Oke? Apa lagi maksudnya? Oke. Jadi Yohanes 17 ayat 3, Yesus menyebut Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar. Ibu Uti setuju atau tidak? Ya. Ya, memang Bapak adalah satu-satu yang benar. Betul. Kenapa? Ya. Tetapi Jadi satu-satunya Allah yang Bapak itu telah menjadi Yesus. Kenapa? Oke, sebentar. Jangan ke situ dulu. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Ibu setuju nggak? Iya. Itu bukan Allah satu-satu ya. Itu ingat, itu bukan Allah yang esa, itu tidak berarti Allah yang bertauhid, itu bukan berarti Allah yang satu-satunya, satu Allah yang bertauhid, tidak. Satu-satunya Allah yang benar itu artinya di antara yang banyak-banyak mengaku benar, oke? Di antara banyak-banyak yang mengaku benar. Itu bicara tauhid, tidak, itu bukan. Ya, yang benar itu di antara Allah banyak yang mengaku benar. Ya, jadi yang dimaksud oleh Yesus satu-satunya Allah yang benar itu bukan satu gitu ya? Itu bukan maksudnya bertauhid, bukan. Itu karena satu-satunya yang benar. Karena pada masa itu yang namanya Allah itu banyak disebut di dalam Alkitab. Allah huruf kecil yang mengaku Allah itu banyak. Tetapi dia yang benar, yang satu-satunya di antara para Allah yang benar itu adalah Elohim. Oke? Lalu mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, ternyata Elohim mengutus Yesus. Dan kata mengutus di situ artinya Allah itu menjelma menjadi Yesus. Itu dia. Ketika Allah itu menjelma menjadi Yesus. Ya. Mengutus artinya menjelma, begitu ya, Bu? Ya, betul, menjelma. Jadi mengutus artinya menjelma. Jadi semua teman-teman berarti yang mendengar ya. Mengutus itu. Dengar. Kalau Jokowi mengutus menteri, artinya Jokowi menjelma menjadi menteri. Gitu ya, Bu? Ya, betul. Nih, gini ya. Karena Jokowi ketika dengar. Ketika Jokowi sendiri yang memutuskan untuk pergi ke Amerika, oke? Jokowi sendiri memutuskan untuk pergi ke Amerika. Sampai di Amerika dia bilang, saya adalah utusan dari Indonesia. Nah, itu analoginya yang benar. Bukan Jokowi pergi, bukan. Itu karena oknumnya satu. Sampai di Amerika dia bilang, saya ini utusan dari Indonesia. Nah, begitu. Utusan buat Yesus itu sama seperti itu. Nggak ada bilang begitu. Nggak ada bilang, saya ini Presiden Republik Indonesia. Raja Arab waktu itu dia datang ke Indonesia. Raja Arab itu dia datang dengan segala tentaranya. Apa dia bilang? Kami ini perwakilan dari Mesir, dia bilang, dari Arab. Begitu. Itu analogi yang benar. Saya nyerah. Ya, Ibu ngawurnya kebangetan. Tidak ngawur. Ayat kelima. Pak Gus minta tolong ayat yang kelima. Ini ada jelas ayatnya. Pak Gus minta tolong ayat kelima, Pak. Ayat yang kelima, Pak. Nah, ini ayat yang kelima, Pak. Minta tolong, Pak. Ayat kelima, Pak. Ya, oleh sebab itu ya Bapak, permuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi Yesus mengatakan bahwa dia memiliki kemuliaan dalam keberadaannya sebelum dia datang sebagai utusan. Ini ayatnya ada, ini valid, ini berlaku tetap, tidak bisa diganggu gugat bahwa utusan sama dengan yang mengutus. Ya, itu sudah bahasa super ngawur, Bu, ya. Jadi utusan sama dengan yang mengutus. Jadi Musa adalah utusan Allah, Musa juga adalah Allah Yahweh itu sendiri, gitu ya, Bu, ya. Iya, itu dia. Karena Yesus memiliki Nabi Yeremia, Nabi Yeskiel itu semua utusan Allah, Bu. Berarti nabi-nabi itu ya juga adalah Allah yang Maha Kuasa itu sendiri. Tidak, Yohanes sudah mengatakan begitu. Kalau Yesus beda ya. Kalau Yesus itu kan berarti Yesus Allah Maha Kuasa, tapi kalau utusan yang lain bukan gitu ya. Karena Yesus itu Mesias, Yesus itu dinubuatkan. Yesus itu dinubuatkan, beda. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel, dalam kata Yesus. Mesias itu artinya adalah orang yang diurapi oleh Allah. Nah, orang yang saya bilang oleh Allah. Ya, Ibu buka kamus Lembaga Alkitab Terbitan Indonesia bagian belakang, baca kata Kristus. Apa arti Kristus? Di situ ditulis Kristus adalah sama dengan Mesias. Itu status quo deh. Itu status quo. Saya kan udah bilang tadi
Jadi kalau Ibu bilang Mesias adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sudah jelas-jelas super duper ngawur, pol-polan, Bu. Oh tidak, ayatnya ada Pak, ada ayatnya. Ya sekarang gini, kan tadi saya sudah bilang, kata Mesias itu mengalami pergerakan inovasi yang ribuan tahun, oke? Yang terakhir ini yang diketahui oleh orang Yahudi itu, Mesias itu artinya Allah yang menjadi manusia sesuai dengan Yesaya 5, Yesaya 9 ayat 5. Itu dari mana? Oh, tidak ada Yesaya 9 ayat 5 mengatakan Mesias adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tidak ada kitab Yesaya 9 ayat 5. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas. Yesaya 9 ayat 5 itu bicara tentang Hizkia, anaknya Raja Ahaz. Itu kitab Yesaya ditulis 700 tahun sebelum kelahiran Yesus. Raja damai. Betul. Dan itu menubuatkan tentang Yesus, karena Yesaya jelas menyatakan bahwa anak Raja Damai itu dia akan dibawa ke pembantaian. Yesaya 53, dia akan dibawa ke pembantaian bagaikan anak domba yang keluh lidahnya, dan dia akan dibunuh, dia akan mati, dia akan ditombak lambungnya, dia akan mati, dan dia akan bangkit lagi. Itu jelas dikatakan bahwa Mesias itu adalah Allah yang menjadi manusia, sesuai inilah yang mengatakan bahwa firman atau Allah itu sudah menjadi manusia. Bagaimana Yesus mungkin Kristus. kamu mengatakan bahwa Yohanes sendiri yang membolak-balikkan perkataannya sendiri. Yohanes di ayat yang pertama, pasal pertama mengatakan Allah itu telah menjadi manusia. Kok tiba-tiba kamu mengatakan bahwa Yohanes yang mengatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Tiba-tiba di dalam ayatnya sendiri kamu mengatakan ayat Alkitab mengatakan Yohanes Allah menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Tidak ada ayat di Alkitab. Yohanes 1. Allah menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Tunjukkan ayat. Yohanes 1 ayat 14, oke? Yohanes 1 ayat 14, firman pada mulanya adalah firman, oke? Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, oke? Ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah itu, anak tunggal Bapa itu disingkat menjadi anak Allah. Jadi kata anak Allah buat Yesus itu berasal dari kata anak tunggal Bapa, sesuai dengan yang ditulis oleh Nabi Yesaya. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Yesaya 9 ayat 5 dan ayat 6 bukan bicara tentang Yesus Kristus. Itu bicara tentang anak Raja Ahaz. Oh, tidak. Oh, tidak. Artinya adalah Yahweh yang perkasa, Allah yang perkasa. Itu bukan bicara Yesus. Kemudian tentang Yohanes 1 ayat 1. An arche an hologos. Kai hologos an proston theon. Kai theos an hologos. Artinya adalah pada mulanya adalah si firman. Si firman itu bersama-sama dengan Tonteon, sang Allah atau degat. Si firman itu adalah Theos, adalah Allah. Allah di dalam Yohanes 1 ayat 2 ini ada dua macam. Ada yang disebut sebagai Tonteon, sang Allah yang maha kuasa, dan ada juga yang disebut sebagai Theos. Firman disebut sebagai Theos, bukan Tonteon. Theos itu bisa disebut sebagai pembawa firman. Di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35, Yesus berkata, kepada siapa firman disebutkan boleh disebut Theos, boleh disebut Allah. Nabi Musa di Keluaran 7 ayat 1 juga disebut sebagai Allah. Keluaran 7 ayat 1 ada tertulis, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Fir'aun. Jadi Musa juga adalah Allah, adalah Elohim, adalah Theos. Maaf, salah lagi ngawur dek. Musa itu diangkat sebagai Allah oleh Firaun dalam konteks. Oleh Firaun, tidak Firaun mengangkat Musa sebagai Allah. Baca Keluaran 7 ayat 1. Allah mengangkat Musa menjadi Allah untuk Firaun itu dalam konteks. Karena konteksnya itu kamu harus baca, latar belakangnya itu harus kamu baca. Bahwa waktu Musa menunjukkan mukjizat. Itu ngerti konteksnya gimana? 1 ayat 1 enggak? Arche an hologos. Pada mulanya sang firman.
Firman itu, dan firman itu adalah Allah. Logos itu adalah Elohim, itu Yahweh. Sang firman itu bersama-sama tonteon. Dan firman itu adalah Theos. Firman itu termasuk Theos. Dari mana bilang termasuk? Firman itu adalah bukan termasuk. Adalah Theos. Firman itu adalah Theos di dalam kitab Perjanjian Baru itu bisa menunjuk kepada banyak pihak. Paulus ketika digigit ular tidak mati disebut sebagai Theos di dalam Kisah 28 ayat 4 sampai 6. Kemudian iblis di dalam 2 Korintus 4 ayat 4 juga disebut sebagai Theos. Kemudian Theos itu pada masa itu penerima dan pembawa firman di Yohanes 10 ayat 34 sampai 35 juga bisa disebut sebagai Theos. Theos itu padanannya kalau dalam bahasa Ibrani Elohim. Ya, jadi arti kata Elohim di dalam Alkitab, Elohim dan Theos di dalam Alkitab itu maknanya bisa banyak, Bu. Ya, malaikat-malaikat di surga juga para Allah. Dengerin saya. Itulah yang saya bilang. Yesus mengatakan engkaulah satu-satunya Allah yang benar di antara para Allah yang mengaku Theos. Theos itu Elohim, Allah yang benar. Itu yang saya maksud. Itu yang saya maksud. Jadi Elohim itu dia Allah yang benar. Dan dia ya itu dia. Allah yang benar adalah Bapa. Ya, jadi ketika Yesus bicara dari satu-satunya Allah yang benar, Yesus menunjuk kepada Bapa. Karena di dalam bahasa Alkitab, bukan termasuk Allah. Tidak berhenti di situ. Kamu tidak bisa hilangkan ayat itu seenak kamu aja. Di situ mengatakan dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus itu ada dua karya Elohim mengenal Yesus Kristus. Dan ayat yang kelima tidak bisa kamu buang, tidak boleh, itu penyelewengan. Kalau kamu menghilangkan ayat yang kelima yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah siapa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus? Siapa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus? Siapa satu-satunya benar yang dimaksud oleh Yesus? Bapaknya, Bapa dan Yesus dan aku dan Bapa adalah satu. Itu ya, bahas yang lain dulu, Siapa satu-satunya Allah yang benar yang dimaksud oleh Yesus? Yohanes. Nah, sekarang kamu jawab saya. Yang dimaksud, iya, Bapa. Sudah. Bapaknya Yesus dan Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Iya, terus dan Bapa itu telah menjadi manusia. Itu ditulis oleh Rasul Yohanes. Bentar, Bu, pelan-pelan. Satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa. Setuju? Bapa. Ya. Setuju ya? Ya. Satu-satunya yang benar adalah Bapa. Bukan Tritunggal ya? Dan Bapa itu telah menjadi menjadi Yesus. Ingat, Bapa itu telah menjadi Yesus. Di situ di ayatnya bilang. Ya. Dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Itu dia. Mana ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Bapa menjelma menjadi Yesus? Ibu sudah sepakat bahwa Yesaya 41 ayat 11. Oke. Dengarkan dulu. Yesaya 41 ayat 11. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Itu perkataan Elohim sendiri. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Lalu Yesus yang penebus itu mengatakan, akulah dia Allah Israel itu. Bahkan kamu akan mati dalam dosamu jika kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah dia Allah Israel. Itu tidak bisa kamu hilangkan. Yesaya 41 ayat 11. Yang penebusmu adalah Allah Israel. Siapa itu penebus? Ditulis pula oleh Nabi Yesaya. Penebus itu adalah dia akan seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Dia akan mati dan dia hidup lagi. Dialah penebus itu. Dia akan merupakan korban 9 ayat 5 itu. Yang menjadi penebusmu adalah Allah Israel. Bagaimana kamu bilang itu bukan menjelma Allah Israel menjadi penebus? Oke. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa itu bukan yang lain? Iya. Mengutus. Apanya bukan? Itu baca di ayat 25. Yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang maha kuasa Allah Israel. Dan penebusan itu sudah dikasih tahu. Yesaya 53 baca. Caranya menebus Yesaya 53 baca. Itu dia. Bu, saya percaya penebus yang benar adalah Allah Israel, yaitu Yahweh. Ya. Menebus dengan siapa?
Di dalam Yesaya 43 dikatakan, dan aku akan memberikan manusia sebagai gantimu, sebagai ganti nyawamu. Nah itu dia. Dia menebus dengan cara memberikan manusia sebagai ganti nyawa kita. Ganti nyawa itu artinya penebusan. Iya, itu jelas. Ya. Di dalam Yudas pasal 25. Yudas 1. Yudas itu ya. Cuma satu pasal. Yudas berapa? Yudas 1 ayat 25. Yudas. Ya. Yudas 1 ayat 25. Ibu baca ayat yang ke-25. Lebih bagus pakai bahasa Inggris. Lebih bagus dalam Alkitab yang bahasa Inggris. Jangan ambil bahasa Inggrisnya. Bisa tolong ditampilkan Gus Imron. Di atas. Oh, ada ya, ada bahasa Inggrisnya. Oke, boleh. Yudas 1 ayat 25. Ya, King James, boleh. Yudas ya. Yudas itu ayat apa itu? Kitab Yudas, Perjanjian Baru. Yudas. Yudas itu sebelum kitab Wahyu. Ayat 25. Ya, boleh. Apa dibilangnya situ? Saya mau dengar. Yudas 1 ayat 25. Itu versi apa itu? Ya, silakan. King James itu saya lihat King James. Coba dikasih yang versi bahasa Inggris biasa. Versi bahasa Inggris yang lainnya, Mas. Nah, itu dia Alaya Esa. Jelas. Jelas di sini. Alaya Esa, juru selamat kita. Oke. Oleh Yesus Kristus. Oke. Tuhan kita. Melalui Yesus Kristus. Yudas 1 ayat 25. God our Savior. Through Jesus Christ. Ya, itu dia. Oke. Only God our Savior. Okay. Through Jesus Christ our Lord. Ya, jadi Allah yang Esa, juru selamat kita melalui Yesus Kristus. Jelas. Jadi Yesus Kristus melalui Yesus Kristus. Itu perantara. Maka di dalam kisah 2 ayat 22 dikatakan, buka kisah 2 ayat 22 ada tertulis bahwa Allah melakukan segala tanda-tanda dan mujizat-mujizat melalui perantaraan Yesus Kristus. Yesus Kristus ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara. Ya. Jadi Yesus adalah perantara dari Allah untuk berkarya, bukan Allah itu sendiri. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 5 juga dikatakan, 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan Allah itu dan Esa juga perantara arti kata juru selamat. Oke, kamu tidak mengerti arti perantara. Arti perantara artinya adalah yang mengantarai, bukan yang mengutus. Ya, Yesus adalah perantara bagi manusia. Ayatnya ada di 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Esa juga pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi Allah berkarya melalui perantaranya. Yesus adalah perantara, Bu, bukan Allah itu sendiri. Maka di dalam Yesaya dikatakan Bapa adalah penebus Israel, tapi dalam berkarya Allah tidak menjelma menjadi manusia, tapi mengutus perantara. Dalam Yudas 1 Yesaya 63 ayat 9. Dengar. Allah yang juru melalui Yesus Kristus. Ada kata melalui. Jadi ketika Allah berkarya melalui perantaraan, tidak menjelma sendiri menjadi manusia, tapi perantara. Ya, jadi Yesus adalah perantara Allah Bapa dalam berkarya. Di dalam kisah para rasul 2 ayat 22. Dengar dulu. Aduh, ribut banget. 2 ayat 22. 2 ayat 22. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah
dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Itu adalah perantara Allah dalam Yesus adalah Allah dengan manusia. Ayatnya di 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Ya, dan Esa pula pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu Yesus. Itu dia yang memberikan nih sekarang gini. Sekarang Yesaya 63 menjadi manusia. Tidak ada satu pengantara di situ artinya menjelma menjadi manusia. Tidak ada dan tidak ada. Ayat yang ada adalah kan yang datang adalah utusan. Yang datang adalah anaknya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ayat yang kelima dengarkan dulu. Aduh, ngoceh aja nggak jelas. Kasih Allah akan dunia ini, maka Allah menjelma menjadi manusia. Tidak pernah ada. Jadi yang datang menjadi manusia adalah anak Allah, Yesus Kristus, bukan Allah itu sendiri. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Kitab Wahyu ditulis ketika Yesus sudah di surga. Ibu buka kitab Wahyu pasal 3 ayat 12. Yesus berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Oke, sekarang gini. Dan padanya akan ditulis nama Allah dan nama kota Allahku, yaitu Yerusalem. Sekarang gini, dengarkan saya. Dengarkan saya, sudah cukup. Allah. Jangan curang. Kasih saya kesempatan ngomong. Jangan curang. Cukup, saya nggak dengar lagi. Allah. Cukup, jangan curang, saya bilang. Jangan curang. Sekarang saya mau bilang ya, kamu bicara tentang Wahyu. Kamu bicara tentang Wahyu, mari kita baca Wahyu 1. Donald, kamu bicara tentang Wahyu, mari saya ajak kamu baca tentang Wahyu 1. Apa dia Yesus itu? Yang kamu bilang itu satu sekarang. Wahyu 1 baca. Wahyu 1. Sekarang baca. Wahyu 1 baca. Wahyu 1 ayat 1. Ya, sekarang dengar ya. Wahyu 1 ayat 1. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, oke? Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia, oke? Aku adalah dia Allah. Sekarang ini. Wahyu 1 ayat 7. Wahyu 1 ayat 7. Kamu ngoceh-ngoceh Wahyu, tetapi kamu nggak tahu pembukaan dari kata Yohanes. Kamu ngoceh-ngoceh Wahyu. Nih Wahyu 1 ayat 7. Iya, ini dia. Yang menyatakan kepadanya. Lihatlah ia datang dengan awan-awan dan dengan mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah itu dia. Yesus yang ditikam itu mengatakan dia adalah Alfa dan Omega. Oke, di dalam kitab Wahyu itu menyatakan jelas bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Kamu ngoceh nggak kasih saya bicara. Mohon maaf. Saya perkenankan untuk kedua narasumber narik nafas dulu ini. Saya mohon maaf pemirsa ya. Memang beginilah, ini seru banget kalau orang sama-sama berilmu, kalau lagi mengemukakan pendapat ini seperti saya waktu lihat di televisi debatnya antara senat-senat Amerika juga begitu. Tapi saya jadi bertanya-tanya ini, saya pusing ini karena kebanyakan makan kambing yang waktu Idul Adha Pak. Lihat, jadi satunya membahas Yohanes, satunya itu, ya kan. Jadi tolong tarik nafas panjang dulu untuk kedua narasumber ini, masih saya post dulu agar segala sesuatu bisa dinikmati pemirsa dulu. Oke, pemirsa Gram Mu'alaf Channel. Jadi untuk
battle ini memang dari permintaan narasumber. Jadi kalaupun sudah terjadi kredit, dalam artian kredit, mohon maaf, akan saya suruh tarik nafas dulu. Jadi tadi Putih Wahyu ini berhenti ke Yohanes, jadinya pemirsa juga bingung ya kan. Tolong ini saya unmute lagi kedua narasumber. Oke, siapa dulu? Wahyu dulu apa Yohanes dulu ini? Saya dong, dia terus banyak ngomong tuh Pak. Saya dong, saya nggak dikasih kesempatan bicara sama Donald itu. Ya, Donald, saya mau kasih tahu ya, di dalam Yesaya 63 ayat 9, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya, yang menebus umatnya dalam kasihnya. Itu yang disebut perantara, itu yang disebut mengaruniakan anak yang tunggal, itu yaitu ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa mengaruniakan anak yang tunggal itu adalah Elohim sendiri yang menjadi manusia, oke? Yang disebut pengantara itu, yang disebut utusan itu adalah pada saat Elohim itu telah menjadi manusia, dia disebut utusan. Yohanes 17 ayat 5 jelas mengatakan, kamu pura-pura nggak tahu, kamu pura-pura lupa, kamu menghilangkan ayat itu, bahwa Yesus yang utusan itu dia sudah ada dalam keberadaannya, dia itu ada dalam hadiratnya. Hadirat itu artinya keberadaan, dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia menjadi utusan. Jadi yang dimaksud pengantara, yang dimaksud utusan, yang dimaksud yang mengaruniakan itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia. Yesus adalah Bapa. Sebelum menjadi utusan, Yesus adalah Allah Bapa. Yesus mengatakan, Yohanes 17 ayat 5, kenapa kamu pura-pura nggak tahu? Permuliakan dengan kemuliaan yang kumiliki. Yesus mengatakan dia memiliki kemuliaan itu sebagai Allah Bapa sebelum dia ada, sebelum dunia ada. Yesus mengatakan aku tidak ada sebelum. Ayat 5, Yohanes 17 ayat 5. Yesus sebelum jadi manusia adalah Allah Bapa. Baca. Yesus memiliki, mana ada utusan memiliki kemuliaan dalam hadirat, hadirat itu tahu nggak? Artinya keberadaan, eksistensi sebagai Allah Bapa. Dia memiliki eksistensi keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dunia ada. Itu masih konteksnya sebagai utusan yang dalam konteksnya sebagai Allah Bapa, oke? Nah, sekarang nih Wahyu 1 ya. Kamu tadi teriak-teriak Wahyu 1. Ingat Wahyu 1. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Naik Pak. Wahyu 1 naik lagi Pak terus. Ayat yang ketiga. Ayat 8 sampai 9. Ya. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Ini ada hal yang menarik untuk diketahui oleh seluruh dunia. Ya. Bahwa di dalam Alkitab terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 58 sampai 7. Alkitab yang kamu salahin. Sekarang kalau orang udah bicara Alkitab itu salah, Alkitab itu sudah dipalsukan, itu tandanya dia sudah memberikan bendera merah. Dia nggak punya pembelaan lagi, makanya dia bilang Alkitabnya yang salah lah, Alkitabnya yang tidak. Kalau orang sudah bicara, kalau orang udah ngomong-ngomong kalau Alkitab itu dipalsukan, Alkitab itu salah, itu tandanya dia sudah tidak punya pembelaan apa-apa lagi untuk menyatakan kebenarannya. Itu pilihan lain, bendera putih. Bendera putih itu kalau kamu mau jalan-jalan Alkitab. Imron tampilkan Yesaya 63. Tampilkan Yesaya 63 ayat 8 sampai 9 versi bahasa Inggris King James Version. Kamu sosok bahasa Inggris, saya guru bahasa Inggris, jangan belagu-belagu. Ya, maka dari itu Bu Guru, oleh karena itu Bu Guru, maka dari itu Bu Guru kalau nggak percaya saya tunjukkan King James Version. Ya. Yesaya 63 ayat 8 sampai 9. Bisa ditampilkan Gus Imron? Ya, Yesaya 63 baca ayat 9-nya. In all their affliction he was afflicted, and the angel of his presence saved them. Perhatikan baik-baik. The angel of his presence. Sebentar, saya baca saya punya sendiri. Yesaya. And the angel of his presence.
dalam semua belas kasihnya dia telah merasa kasihan dan and the angel of the dan malaikat pada keberadaannya menyelamatkan dia dalam kasihnya, and the angel of his presence. Bentar, saya lihat artinya di sini. Jadi yang jadi manusia itu, Bu, his angel. Ya. Yang jadi manusia adalah the angel of his presence, malaikat yang ada di hadiratnya, malaikat yang berada keberadaannya itu keberadaan sama persis dengan ayatnya Yesaya, ayatnya Yohanes 17 itu. Angel itu Tar, saya lihat ini Yesaya. Jadi terjemahannya berbeda, Bu. Dia kitab bahasa LAI yang zaman now, kalau yang LAI zaman dulu sama. Katakan bahwa demikian malak al-hadiratnya memelihara mereka. Ya, jadi malak atau utusan yang ada di hadirat Allah. Donar, sekarang saya tanya kamu, ini and the angel of his presence ini adalah malaikat dalam keberadaannya itu loh. Keberadaannya dia menjadi malaikat. Keberadaannya sama seperti Yohanes 17 ayat 5. Aku memiliki dalam keberadaan sebagai Allah Bapa. Keberadaan Yesus itu sebagai Allah Bapa sebelum dia jadi utusan. Dan ini juga sama dalam belas kasihannya dia and the angel of his presence dalam belas kasihannya in his love and his freedom. Nah itu dia menebus mereka. Halo, yang dia sebut angel itu artinya dutanya, bukan yang lain-lain, Dia sendiri bilang in his love, in his pity, he redeemed him. Dia yang menebus. Itu dia bilang he redeemed. Kamu ngerti nggak arti redeem? Dengarkan, he redeemed. Dia menebus mereka dan menyelamatkan mereka. Dia menggendong mereka di utusan pemalak atau malaikat. Itu artinya menebus. Angel di situ artinya angel of his presence. Itu artinya dia mengutus ya Yesus itu maksudnya. Itu adalah malaikat di hadiratnya. Hadiratnya itu apa hadirat? Keberadaan. Kamu tahu nggak artinya hadirat? Hadirat itu artinya keberadaan. Jadi dia dalam keberadaannya sebagai malaikat, dia sendiri yang menurunkan diri. Dia telah mengosongkan dirinya. Oke. Rasul Paulus mengatakan bahwa dia yang memiliki kemuliaan itu telah datang mengosongkan dirinya bahkan taat sampai mati. Ini dalam his presence itu loh. His presence itu artinya keberadaannya sebagai keberadaannya. Dan dalam kasihnya dan dalam belas kasihnya dia menebus mereka. Ditulis di situ dia menebus mereka, bukan angelnya yang ditulis, tetapi dia menebus mereka. Bukan angelnya yang ditulis, bukan angelnya. Ya. Tapi dia yang menebus mereka, bukan disuruh angelnya. Dia tidak menyuruh angelnya itu menebus, tetapi dia yang menebus mereka. He redeemed. Redeem itu artinya menebus dia. Yang menebus manusia dengan perantaraan utusannya. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa melalui Yesus Kristus. Bagaimana kamu bilang utusan itu memberikan hidup yang kekal? Laut Merah. Utusan itu memberi hidup yang kekal. Kita kembali lagi ke Yohanes 17 ayat 3. Utusan itu memberikan hidup yang kekal dan utusan itu sudah ada dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Di dalam Yohanes 10 ayat 18, Yesus mengatakan yang utusan itu adalah memberikan hidup yang kekal. Utusan buat Yesus itu adalah anak Allah. Yang ada tertulis. Anak Allah. Tidak ada yang saya lampaui tertulis. Ini semua tertulis di Alkitab. Jangan melampaui. Yesus mengaku anak Allah, bro. Sekali lagi. Yesus mengaku anak Allah, bro. Sekali lagi. Yesus mengaku anak Allah, bro. Anak Allah itu artinya Mesias. Yesus mengaku anak Allah. Anak Allah yang mempunyai kuasa memberikan hidup yang kekal. Yohanes 10 ayat 18.
aku memberikan berkuasa karena diberi kuasa, Bu. Yesus bisa berkuasa karena Yesus mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, dari tanganku. Dan Bapa yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Tak seorang pun merebut mereka dari tangan Bapa. Lalu aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan, ini tidak bisa kamu ganggu-gugat. Yesus memberikan hidup yang kekal, dan dia mengatakan dia dapat kuasa daripada Allah, tetapi dia jelas mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Dari Allah. Ibu Uti sendiri mengaku dapat kuasa dari Allah. Ibu Uti sendiri sudah mengaku berkuasa karena mendapat kuasa dari Allah. Kuasanya salah lagi. Yohanes 14, kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu ada dalam diri Yesus sendiri. Di surga dan di bumi. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu ada dalam diri Yesus sendiri. Sorry. Kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu ada dalam diri Yesus sendiri. Allah. Yesus mengatakan menerima kuasa, tapi kuasa itu adalah dirinya sendiri. Yesus bisa berkuasa karena diberi kuasa oleh Allah. Ya. Yesus bukan atas kuasanya sendiri, tapi karena diberi kuasa oleh Allah. Di Yohanes 5 ayat 19. Pemberi kuasa itu ada diam di dalam diri Yesus sendiri. Pemberi kuasa itu adalah rohnya Yesus sendiri. Kuasa ilahi yang diam di dalam diri Yesus sendiri. Seperti kata Rasul Paulus, dalam dia memiliki keberadaannya, segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Yesus itu diberi kuasa, yang kuasa itu adalah dalam diri Yesus sendiri. Yohanes 14 mengatakan, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, lihatlah segala kuasa-kuasa yang sudah dia lakukan. Yohanes 14 ayat 11, kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah, setidak-tidaknya kamu lihat akan semua pekerjaan-pekerjaan kuasa yang keluar dari dirinya sendiri. Yesus mengatakan, apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Yesus mengatakan aku menerima kuasa, tetapi dia mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Dia berkuasa memberikan kamu hidup yang kekal dan berkuasa melempar kamu ke neraka yang kamu menolak dia sebagai Tuhan. Yesus jelas mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu bukan satu kiasan, tetapi satu oknum. Karena dia mengatakan apa? Karena dia mengatakan aku memberikan hidup yang kekal. Elohim memberi hidup yang kekal dan Yesus pun memberikan hidup yang kekal. Karena apa? Karena Yesus dan Bapa itu adalah satu. Oke? Mana nih? Kabur ya? Udah kabur ya? Jangan kabur, Donald. Yohanes 5 ayat 19. Yohanes 5 ayat 19. Mana? Apa? Yesus Yohanes 5 ayat berapa? Yohanes 5 ayat berapa? 19. Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu dia, betul. Bapa mengerjakannya. Oke. Kemudian sekarang ayat kamu jawab saya ya. Yohanes 5. Sekarang kamu jawab saya. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi Yesus mengaku bahwa Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri kalau bukan Bapa. Iya, betul. Tetapi ketika ditanya di mana Bapa yang memberikan kuasa itu, jelas Yesus mengatakan kuasa itu ada dirinya sendiri. Bolak-balik saya bilang Yohanes 14 yang memberi kuasa itu adalah satu oknum dengan dirinya. Apa yang kukatakan kepadamu tidak kukatakan dari diriku sendiri, melainkan Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa yang mengutus aku. Aku memberikan hidup yang kekal, Bapa memberikan hidup yang kekal, karena aku dan Bapa adalah satu. Akulah dia, kata Yesus. Dan Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang telah menjadi anak Allah, Allah yang telah menjadi utusan, Allah yang telah menjadi pengantara, Allah yang telah menjadi nabi, Allah yang telah menjadi imam. Itu jangan ngaco-ngaco. Nih Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ayat berapa tadi kamu bilang? Sekarang kamu jawab saya. Bagaimana utusan itu dialah yang akan menghakimi kamu di hari penghakiman nanti.
Dia di dalam Yohanes 5 tadi mengatakan ini ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, oke? Melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Sekarang kamu pikir utusan mana yang mempunyai kuasa untuk menghakimi seluruh isi dunia ini? Seluruh penghakiman dunia ini diserahkan kepada Yesus. Kamu tunjukkan ke saya. Utusannya seperti apa? Siapa yang menyerahkan? Utusannya seperti apa? Siapa yang menyerahkan? Yang menyerahkan itu adalah kuasa dalam dirinya sendiri. Yesus jelas menyatakan, Bapa itu diam di dalam diriku. Aku dan Bapa adalah satu. Barang siapa telah melihat aku, mereka telah melihat Bapa yang mengutus aku, karena Bapa itu adalah roh. Dan Rasul Paulus mengatakan segenap kepenuhan kealahan itu diam di dalam diri Yesus. Nabi Yesaya juga mengatakan roh Allah akan ada padanya. Dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Yesaya 11 ayat 5. Baca itu. Yesaya 11 ayat 5. Mari kita baca. Pak, tolong Pak. Yesaya 11 ayat 5. Jawab dulu. Jangan lari terburu-buru. Oh tidak, karena saya mau menunjukkan. Kuasa yang memberi kuasa itu jelas adalah diri Yesus sendiri, ada di dalam diri Yesus. Dia itu tidak ada ayat Yesus memberi kuasa kepada dirinya sendiri. Kalau yang namanya sudah punya kuasa, tidak perlu. Itu hanya perkataannya sebagai manusia. Ingat, Yesus itu sudah jadi manusia. Mana mungkin dia berkata-kata dalam kapasitasnya sebagai Allah. Itu perkataan dia sebagai manusia karena dia sudah menjadi manusia. Oke, itu perkataan dia sebagai manusia. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat. Yesus mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, tetapi sebagai Allah, sebagai manusia dia mengatakan, aku tidak tahu hari kiamat, tetapi sebagai Allah dia mengatakan, dialah yang akan datang di hari kiamat itu. Nah sekarang Yesaya 12. Mohon maaf, Ibu Uti dan Mas Frans Donald. Ini dari tadi angka sudah menunjukkan 0000 dan saya sempat terkesima juga ini kalau dialog dari kedua narasumber yang sangat bersemangat malam ini. Tetapi memang kalau ada awal pasti ada akhir dari acara dan waktu tidak terasa. Saya itu saya mau tunjukkan. Yesaya Pak, Yesaya 11 Pak, tolong satu aja ditunjukkan aja Pak. Yesaya 11 supaya keluar gitu loh. Yesaya 11 Yesaya 11 kita baca dulu. Roh Allah itu ada padanya. Pemberi kuasa itu adalah rohnya sendiri dan dia yang menghakimi, dia akan menghajar bumi dengan nafas mulutnya. Roh Allah itu dia diam di dalam diri Yesus, menjadi pribadi, menjadi pikiran, menjadi akal budi, menjadi hati nurani Yesus. Dan Yesus hanya berkata-kata dalam kapasitasnya yang manusia. Dia mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhanlah dia melakukan segala sesuatu ketuhanan. Oke? Iya Pak. Ya, Ibu maaf. terima kasih. Nanti bisa disampaikan saat closing statement. Jadi masih ada dari kedua narasumber selama seperti di awal adalah selama 7 menit untuk memberikan closing statement. Dan luar biasa memang malam ini terasa gerah ya kan. Walaupun di tempat saya tidak ada AC tetapi gerah juga. Jadi kita memasuki ke closing statement ya. Jadi ada waktu mungkin bisa Bu Uti sama Mas Donald bisa untuk konfirmasi dialog selanjutnya dengan mengangkat topik-topik yang luar biasa juga ya kan. Ada kesepakatan nantinya dengan Mas Donald karena saya rasa kedua narasumber juga sudah mempunyai kontaknya masing-masing dan bisa dischedulekan kirim ke Geraha Mu'alaf. Oke, tidak membuang waktu lagi, selama 7 menit diberikan kepada kedua narasumber. Siapa duluan ini? Oke, Bu Uti. Kayaknya sudah terlanjur jalan 120 km per jam ya kan. Dipersilakan untuk Ibu Uti menyampaikan closing statement selama 7 menit. Timer berjalan. Closing statement. Donald dulu, Pak. Oke. Kalau Napas dulu ya, Donald. Napas dulu ya. Oh iya, saya kira nggak usah pakai napas tadi. Jadi
Mas dulu 7 Pak menit lumayan, Pak. dulu untuk memberikan closing statement terkait dengan dialog malam ini, agar memberikan Bu Uti juga barang 1 teguk 2 teguk aqua yang ada di sebelahnya. Timer berjalan, closing statement meluncur. Ya, terima kasih. Buat ayat-ayat yang tadi disampaikan oleh Ibu Uti, bahwa seperti Yohanes 14 ayat 9 ya, barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa, ya. Dan berbagai ayat-ayat yang lainnya itu sebenarnya sudah saya jawab di dalam channel Wartawan Injil. Jadi bagi siapapun yang mendengar ini bisa nanti lihat di dalam channel Wartawan Injil, ya. Jadi semua ayat-ayat yang biasa dijadikan pembenaran-pembenaran untuk mendukung doktrin Trinitas itu sudah saya jawab di dalam channel Wartawan Injil. Nanti bisa dicek di situ. Termasuk Yohanes 14 ayat 9. Mengapa Yesus berkata, barang siapa melihat aku, dia melihat Allah. Nah, itu sebenarnya sama di dalam Yohanes 13 ya. Jadi satu pasal sebelumnya Yesus berkata, barang siapa menerima orang yang kuutus, dia sama aku. Bukan berarti orang yang diutus adalah sama dengan Yesus itu sendiri. Begitupun ketika Yesus berkata bahwa barang siapa melihat aku, dia melihat Bapa. Bukan berarti Yesus adalah Bapa itu sendiri. Kemudian tentang istilah Bapa ada di dalam Yesus. Wah, ini bagus sekali. Bahwa sebenarnya yang ada di dalam Yesus itu adalah Bapa. Bukan berarti bahwa Yesus adalah Bapa itu sendiri. Sebab ada tertulis juga di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-12, 13 dan 15 dikatakan bahwa Allah ada di dalam kita. Di ayat 13 dikatakan, demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam kita. Ayat 15, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi yang di dalam Allah itu bukan cuma Yesus. Murid-murid Yesus juga berada di dalam Allah dan Allah di dalam diri murid-murid. Di mana ayatnya 1 Yohanes pasal 4 ayat 12, 13 dan 15 dan seterusnya. Jadi kalau Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu, Yesus juga berkata bahwa murid-muridnya juga satu dengan Yesus dan satu dengan Bapa. Yaitu di Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Jadi tidak membuktikan bahwa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Wow, berarti Yesus ya Bapa itu sendiri. Bukan. Ya, sebab murid-muridnya juga satu dengan Bapa dan satu juga dengan Yesus. Di mana ayatnya Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Itu adalah doanya Yesus. Nah, kemudian closing statement saya adalah sesuai dengan tema Trinitarian atau Unitarian yang benar. Jika kebenaran diukur dari standar Alkitab, maka jelas yang benar adalah Unitarian. Sebab Yesus Kristus adalah seorang Unitarian. Yesus mengatakan satu-satunya Allah yang benar kepada Bapa. Rasul Paulus juga di dalam 1 Korintus ayat 6 mengatakan, bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya. Jadi 1 Korintus 8 ayat 6 mengatakan, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Ya, jadi baik Rasul Paulus dan Yesus Kristus sama ketika berbicara tentang Allah, yang dimaksud adalah Bapa. Bukan Tritunggal, bukan Roh Kudus, bukan Yesus Kristus. Itu. Kemudian, di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi ketika kita berbicara tentang kebenaran, apakah Trinitas atau Unitarian yang benar, maka kita jangan melampaui yang ada tertulis. Jadi kalau yang tertulisnya mengatakan bahwa Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, ya kita percaya saja. Ya, jangan ditambahi dan jangan dikurangi. Seperti itu. Kemudian pesan yang terakhir tadi, karena dialog atau debat ini belum tuntas, saya sarankan kepada siapapun yang mendengar atau yang pay attention ya, yang memperhatikan adalah baca atau dengarkan baik-baik, dengarkan baik-baik di video-video saya yang ada di channel Wartawan Injil. Ya. Jadi di channel-channel itu semua ayat-ayat yang biasa dipakai untuk pembenaran-pembenaran Trinitas semua saya bongkar.
Ya, termasuk Yesaya 9 ayat 5 dan 6 tadi yang katanya Ibu Uti, wih itu berkata tentang Yesus. Bukan, itu berbicara tentang anaknya Raja Ahaz. Itu saya bongkar total di dalam channel Wartawan Injil. Kemudian ayat Yohanes 14 ayat 9 juga, ya, itu jelas sekali. Akhir kata saya sampaikan terima kasih banyak buat siapapun yang memperhatikan atau yang mau berminat mendengarkan pekabaran-pekabaran ini, ya. Jadi perlu diketahui oleh saudara-saudariku bahwa Ibu Uti ternyata mengakui sebenarnya bahwa yang disebut sebagai Allah adalah Bapa. Jadi yang oleh diakui sebagai satu yang benar adalah Bapa. Tetapi menurut Ibu Uti, Bapa itu ya Yesus itu sendiri. Jadi Ibu Uti ini terlibat dalam konsep Sabelian, saudara-saudariku, atau Jesus only. Jadi Trinitas di Indonesia ini secara garis besar ada 3. Golongan Trinitas yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, Trinitas adalah Allah Bapa, Allah Roh Kudus. Dan yang ketiga adalah seperti Ibu Uti ini, bahwa Allah itu adalah Yesus itu sendiri, Bapa ya Yesus itu, Allah ya Yesus itu sendiri. Jadi Yesus juga Roh Kudus, Yesus juga Allah Bapa, seperti itu. Dan ini Trinitasnya Ibu Uti. Salah. Jadi itu adalah Bapa itu sendiri yang menjelma menjadi manusia. Wah, ini baterai saya sudah habis. Gus Imron sudah tinggal 1%. Ini kalau saya pin dia bilang suhunya sangat panas, tidak bisa dicas. Jadi kalau tiba-tiba HP saya mati berarti baterainya habis. Tapi closing statement saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat siapapun yang mau pay attention dan mendengarkan pemaparan-pemaparan ini. Jika ada kata-kata saya atau penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kiranya bisa dimaklumin. Terima kasih buat semuanya. Sampai jumpa di kesempatan-kesempatan dan di perbincangan-perbincangan berikutnya. Ya, Ibu Uti, terima kasih banyak. Saya mendapatkan sebuah pengalaman baru, seorang ibu yang ngeyelan dan ngototan. Terima kasih, Ibu Uti. Oke, terima kasih juga kepada Mas Donald atas closing statement yang disampaikan, dan giliran berikutnya selama 7 menit disampaikan Bu Uti sebagai closing statement. Timer berjalan, closing statement mengalir. Ya, Donald mengatakan bahwa semua ayat-ayat yang kita bicarakan itu Yohanes 17 ayat 3 itu kan kesimpulannya hanya Donald sendiri yang ngeyel sebetulnya. Karena kalau dia baca dari ayat pertama, Yesus mengaku yang utusan itu, dia menyebut Allah itu Bapa dan dia adalah anaknya, oke? Dan di ayat yang kedua jelas Yohanes 17 ayat 2 mengatakan bahwa Bapa itu memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup yang kekal dan Yesus memberikan hidup yang kekal. Ayat yang ketiga jelas dikatakan bahwa yang memberikan hidup yang kekal itu adalah Bapa satu-satunya yang benar dan Yesus itu adalah utusan Bapa. Dan ayat yang kelima dikatakan bahwa Yesus yang utusan Bapa itu sudah ada dalam keberadaannya sebagai anak Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Oke? Dan itu jelas seperti itu. Jadi Bapak Donald hanya mencomot-comot ayat seperti orang yang lain, mencomot-comot ayat, dan ketika dia mengatakan bahwa wartawan Injil dia menerangkan semuanya itu, tolong kembali lagi saya bilang tolong jangan memberikan pernyataan yang salah. Baiknya kamu membaca Alkitab itu secara kontekstual, karena jelas di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu ditulis oleh Yohanes sendirilah yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 dikatakan 1 Yohanes 5 ayat 20, Yohanes jelas mengatakan, akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Nah itu dia maksudnya mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Nah itu Allah yang benar itu adalah Elohim. Di dalam anaknya Yesus Kristus yang utusan itu dia maksudnya yang ditulis oleh Yohanes. Di dalam anaknya Yesus Kristus yang utusan itu. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu dia. Yesus itu adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal.
Saya mempunyai dalil dan saya mempunyai fakta yang jelas bahwa Yesus itu adalah ditulis juga oleh Yohanes bahwa dia adalah Yesus itu adalah Allah atau firman. Bagian dari Yesus yang keluar dari Bapa itu, firman itu telah menjadi manusia dan manusia itu disebut anak tunggal Bapa, yaitu anak Allah. Dan Rasul Yohanes juga yang mengatakan bahwa dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Jadi ketika ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes menulis hal yang berseberangan dengan tulisannya, itu adalah orang gila menurut saya. Karena kita tahu bahwa Rasul Yohanes inilah yang paling militan yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi kalau ada orang yang mencatut ayat-ayat tulisan dari Yohanes dan mengatakan hal sebaliknya, yang mengatakan bahwa Yesus itu mempunyai Tuhan dan Yesus itu menyembah Tuhan, itu adalah orang-orang yang menyeleweng atau orang yang nggak mengerti visi misi dari Rasul Yohanes. Dan ya soal Yesus mengatakan aku akan pergi kepada Bapa, itu jelas itu ada 3 oknum yang dimaksud. Yesus menyuruh kepada Maria untuk pergi kepada saudara-saudara Maria, itulah yang dimaksud. Karena pergi kepada Bapa itu Yesus jelas menunjukkan dengan bukti yang nyata, dengan fakta bahwa dia yang utusan itu naik ke sorga. Oke, dia naik ke sorga. Mana ada utusan naik ke sorga? Bahkan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa dia itu yang akan menghakimi isi dunia ini. Utusan mana yang bisa berkuasa menghakimi isi dunia ini? Ketika Yesus mengatakan aku tidak bisa berbuat apa-apa, Yesus hanya berkata-kata dalam kapasitasnya manusia. Ketika Yesus mengatakan aku tidak tahu hari kiamat, tetapi jelas dia mengatakan bahwa dialah yang akan datang menjadi hari kiamat. Jadi yang dipakai oleh Donald itu adalah hanya perkataan Yesus yang sebagai manusia. Sekali lagi hanya perkataan Yesus yang sebagai manusia. Karena Allah itu telah menjadi manusia, lah tentu saja dia berkata-kata seperti manusia. Tetapi Yesus mengatakan bahwa dia menerima kuasa itu berdasarkan daripada Elohim sendiri yang merupakan satu oknum dengan Yesus. Elohim sendiri yang adalah diri Yesus sendiri, yang diam di dalam diri Yesus. Rasul Yohanes lah yang mengatakan bahwa Elohim itu, Yesus itu adalah Allah yang benar di dalam anaknya. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Dan di dalam kitab Wahyu jelas dikatakan bahwa di situ dikatakan bagi dia yang mengasihi kita dan telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya, dan yang telah membuat kita menjadi satu kerajaan, menjadi satu imam bagi Allah Bapanya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lihatlah ia datang di awan-awan dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itulah yang ditulis oleh Rasul Yohanes bahwa Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Yesus juga mengatakan Bapa itu diam di dalam diriku, bukan berarti itu sama dengan Yesus yang diam di dalam diri murid-muridnya. Itu berbicara tentang visi misi, itu berbicara tentang satu semangat, satu visi misi, satu tujuan, satu hati, satu rasa. Tetapi ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, dia jelas mengatakan dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu dia kesatuan Yesus dengan Bapa, karena dia berkuasa memberikan hidup yang kekal. Hanya Tuhanlah yang berkuasa memberikan hidup yang kekal. Dan yang lebih daripada itu, Yesus mengatakan Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Mana bisa utusan kamu bilang seperti ini, Pak Donald? Tidak bisa, tidak bisa. Mana ada utusan yang menghakimi seluruh isi dunia ini? Dan di dalam Matius 24 jelas dikatakan bahwa dia yang akan datang di awan-awan lengkap dengan malaikat-malaikatnya, lengkap dengan sangkakalannya yang besar, lengkap dengan segala kekuasaannya sebagai Allah Bapa. Itulah Yesus yang kamu bilang utusan, itulah Yesus yang kamu rendahkan derajatnya itu sebagai utusan seperti biasa. Dan yang jelas kalau kamu mau bicara ini itu boleh saja, tetapi lihatlah buktinya. Utusan itu naik ke surga, oke? Yesus itu naik ke surga. Dia bilang dia mau pergi kepada Bapa, itu artinya dia akan kembali ke surga. Tidak ada utusan yang bisa naik ke surga dijemput oleh malaikat lalu malaikat mengatakan dia yang naik ke surga itu akan turun kembali dengan cara yang sama seperti kalian melihat dia naik ke surga. Dialah yang akan datang di awan-awan itu untuk melempar Pak Donald ke neraka. Gitu loh. Wah. Ya seperti itu. Mana bisa utusan mempunyai kuasa yang luar biasa, kuasa Allah Bapa
Dan dikatakan bahwa Yesus itu akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Utusan yang kamu rendah-rendahkan itu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu dikatakan di dalam Yohanes 3 ayat 5 tadi, bahwa dia memiliki kekuasaan dalam keberadaannya sebagai Allah Bapa sebelum dia datang sebagai utusan. Jelas Yohanes 17 itu kamu tidak mengerti makna dan intinya, dan kamu tidak mengerti dan kamu tidak baca konteksnya, gitu loh. Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia sesuai dengan nubuat-nubuat para nabi. Oke, itu saja. Oke, terima kasih Bu Uti. Tetap semangat ya kan. Ini kelihatannya Mas Donald juga tadi sudah disampaikan bahwasanya baterainya lowbat ya kan. Mungkin lain kali bisa saya usulkan untuk memakai aki saja agar bisa mengikuti dan lancar. Dan tiba di penghujung acara, saya sampaikan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudah memberikan waktu, ilmu serta tenaganya untuk saling sharing ilmu. Jadi apapun yang disampaikan bisa kita ambil hikmahnya dan tetap dalam bingkai NKRI yang Bhinneka Tunggal Ika ya kan, karena di Indonesia ini memang beginilah masyarakat heterogen yang saling banyak suku, banyak bahasa, banyak agama juga, tapi begitulah keanekaragaman itu jangan dicari jurang pemisahnya, tetapi dicari keindahannya saja. Dan saya sampaikan juga kepada para pemirsa yang setia tetap memantengin di Geraha Mu'alaf, jangan lupa untuk meluangkan waktunya, memberikan jarinya untuk memencet tombol subscribe dan klik tombol notifnya juga yang bergambar lonceng begitu ya. Juga di channel Ibu Uti Watimena, para fansnya juga jangan sia-siakan untuk memencet tombol subscribe-nya. Juga di channelnya Mas Donald, wartawan Injil juga. Jadi malam ini saya rasa kita akhiri dulu. Mungkin di lain kesempatan kita bisa melihat kepiawaian para debater-debater, para apologet, para kristolog agar menambah wawasan ilmu yang selama ini kita punya. Oke. Akan saya tutup dengan bacaan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.